Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada suatu cerita yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhni. Diriwayatkan bahwasannya suatu ketika shalla bina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salat as-subuh bil Hudaybiyah. Jadi waktu itu para sahabat sedang salat dengan para sahabat lainnya bersama Rasulullah di daerah tanah Hudaybiyah fi ithris sama, ya, di tanah yang mana semalam bekas saja turunnya air hujan. Dalam kegelapan dan dalam rasa dingin yang luar biasa, falaman sorof akbala ala nas. Ketika sholatnya bubar, Nabi berbalik badan kepada orang-orang yang ada di belakangnya. Maqal, Nabi berkata, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahu nggak kalian? Baru saja Tuhanku berbicara dengan aku. Apa kira-kira yang Tuhan bicarakan kepadaku? Qalu, para sahabat berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, Nabi bersabda, asbaha min ibadi mu'minum bi wa kafir. Sungguh di pagi hari ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambaku ada yang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Adapun orang-orang yang berkata bahwa kami dihujani karena fadilah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, fadzalika mu'minun, maka itulah orang yang beriman. Wa kafirun bil kawakib, dan mengkafiri daripada ilmu perdukunan. Wa amma man qala mutirna bin nau, sedangkan orang yang berkata bahwa kami dihujani ini karena berkat daripada perbintangan, ini berkat daripada dukun, ini berkat daripada seorang pawang, kada wa kada, begini dan begitu, fadzalika kafirun bi, maka itu adalah kafir kepadaku. Mu'minum bil kawakib, adalah orang yang beriman kepada ilmu perbintangan. Hadis sahih riwayat Bukhari 846 dan Muslim nomor 71. Sahabat-sahabatku, hadis ini cukup jelas mengatakan bahwa orang-orang yang meyakini bahwa turunnya hujan, tertolaknya hujan, tergesernya hujan disebabkan karena adanya kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka hukumnya adalah mengkafiri daripada kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ayat ini tadi tidak menjadi renungan bagimu, hai saudaraku, yang masih mengatakan bahwa ada kekuatan di lain daripada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala? Antum buka di dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Ya, ini akan menjawab semua ucapan-ucapan dari orang-orang yang meyakini bahwa ada kekuatan di lain kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang menyandingi kekuatan Allah. Ketika orang berkata, saya tahu kapan datangnya hari kiamat, katakan dusta. Bukankah Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah. Ketika ada orang yang berkata bahwa aku tahu loh apa yang terjadi pada keesokan hari, aku indigo, aku bisa meramal seseorang, Allah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tidak pernah tahu apa yang terjadi pada keesokan hari. Ada orang yang berkata, aku bisa tahu loh menebak kapan kau akan mati. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak akan pernah tahu di bumi mana engkau akan meninggal dunia. Nah, kalau ada orang bisa mengatakan aku bisa mengatur hujan, maka Allah telah menjawab, wa yunazzilul ghais, aku yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan akulah satu-satunya zat yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang wanita. Hamba Allah semuanya telah terbantahkan. Hebatnya, dahsyatnya, ketika ada seorang ulama yang membenarkan kesalahan ini, mereka meramai-ramai membuli ulama tersebut, mengatakan bahwa ulama ini adalah orang yang intoleran. Ulama ini adalah yang tidak menghormati budaya lokal. Benarkah sedemikian? Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita merenung bersama-sama. BMKG sendiri ternyata telah mengeluarkan sebuah surat yang menyatakan bahwa hujan itu memang diramalkan turun pada jam sekian sampai jam sekian. Jadi artinya hujan itu berhenti bukan karena pawang. Hujan itu berhenti karena memang Allah telah mengkelus air yang diturunkan. Berpikirlah dengan akal yang cerdas. Apakah kita seorang manusia yang diberikan Allah akal yang sehat, lantas mengimani perkara-perkara yang bahkan tidak masuk akal untuk seorang anak kecil sekalipun? Di mana logika kita berada, hamba Allah? Jika engkau masih mempertanyakan apakah ini diperbolehkan, serendah itukah iman kita di hadapan Allah? Serendah itukah iman kita di hadapan Sang Khalik? Apabila engkau berhujjah bahwa ini adalah ajaran budaya Wali Songo, maka demi Allah itu adalah fitnah yang keji. Sahabatku, ketahuilah, Wali Songo datang ke Indonesia
berhadapan dengan sebuah budaya. Mereka tidak pernah memberangus budaya, tapi mereka mengislamisasi budaya, sehingga budaya yang berkarakter sesuai dengan karakter Islam dilanjutkan, tetapi budaya yang tidak berkarakter sesuai karakter Islam, maka beliau akan mengikisnya sedikit demi sedikit. Itulah yang disebut dengan mengislamisasi budaya. Namun mereka yang hari ini selalu berhujjah terhadap Wali Songo bukan mengislamisasi budaya, mereka justru membudayaisasi daripada ajaran Islam. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, gunakan akalmu dengan cerdas. Sungguh demi Allah, keimanan yang dibawa oleh Rasulullah kepada kita adalah harga mahal yang wajib kita syukuri. Semoga bermanfaat. Saya Uda, selalu semangat di jalan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.